Pada video kali ini saya akan berbagi materi mengenai pusat massa dan titik berat, kemudian rumus-rumusnya serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Video ini ditujukan guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah mekanika yang diampu oleh Ibu Sri Jumini Magister Pendidikan. Terima kasih. Tujuan dibuatnya video pembelajaran ini adalah untuk mengetahui pengertian pusat massa dan titik berat, kemudian untuk mengetahui rumus-rumus dari pusat massa dan titik berat, serta aplikasinya dalam kehidupan. Sehingga diharapkan dengan adanya video ini, para siswa dapat mengetahui materi mengenai pusat massa dan titik berat serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pusat massa adalah lokasi rata dari semua massa yang ada di dalam suatu sistem. Dalam kasus benda tegar, letak pusat massa adalah tetap dalam hubungannya dengan tubuh benda. Pusat massa dan titik berat suatu benda memiliki pengertian yang sama, yaitu suatu titik tempat berpusatnya massa atau berat dari benda tersebut. Perbedaannya adalah terletak pada pusat massa suatu benda tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi, sehingga letaknya tidak selalu berhimpit dengan letak titik beratnya. Dalam kasus distribusi longgar pusat massa di dalam ruang bebas, seperti misalnya peluru ditembakkan dari senapan atau planet-planet pada tata surya, letak pusat massa adalah titik dalam ruang di antara mereka yang memungkinkan tidak berhubungan dengan posisi massa manapun pada benda tersebut. Oke, selanjutnya kita belajar mengenai rumus dari pusat massa. Dalam satu dimensi, pusat massa dinyatakan dalam sebuah grafik seperti gambar ini. Oke. Grafik antara X dengan Y, di mana di sini terdapat massa benda pertama, massa benda kedua, jarak partikel 1 dari sumbu Y, dan jarak partikel 2 X2 dengan sumbu Y. XPM, pusat massa antara dua partikel, dinyatakan dalam M1 dikali M2 ditambah M2 dikali X2 dibagi dengan M1 ditambah M2. Dengan M1 ditambah M2 sama dengan massa totalnya, sehingga rumusnya menjadi M dikali dengan X1 ditambah dengan X2 dibagi dengan 2M. Hasilnya kita bisa coret M-nya karena sama, kemudian hasilnya adalah setengah dikali X1 ditambah X2. Jika besar M1 lebih besar daripada M2, maka letak pusat massa lebih dekat dengan M1. Begitu pula sebaliknya. Jika M2 lebih besar daripada M1, maka letak pusat massa lebih dekat dengan M2. Persamaan ini hanya berlaku pada satu dimensi saja, yaitu dimensi dari sumbu X. Apabila kedua partikel berada dalam sebuah bidang dua dimensi, maka kita tambahkan persamaan pusat massa untuk koordinat Y, yakni YPM sama dengan M1 dikali M2 ditambah dengan M2 ditambah dikali M2 dibagi dengan M1 ditambah massa benda kedua. Hasilnya M1 dikali Y1 ditambah M2 dikali Y2 dibagi dengan massa totalnya, yakni massa M1 ditambah dengan massa M2. Jika terdapat banyak partikel, maka kita bisa memperluas rumusnya, yakni dengan menggunakan XPM, kemudian YPM dan ZPM, di mana XPM adalah penjumlahan dari massa benda N dikalikan dengan jarak partikel antara massa benda dengan Y dibagi dengan jumlah massa partikel. Begitu pula untuk persamaan YPM dan ZPM.
Titik berat adalah titik kesetimbangan suatu benda ataupun suatu bangun, baik itu panjang, luas maupun volume. Dalam bahasa yang lebih sederhana, titik berat dapat diartikan segala titik yang menjadi penyeimbang dari suatu bangun. Titik berat suatu benda merupakan titik tangkap, resultan semua gaya berat yang bekerja pada setiap bagian benda. Sebuah benda tegar tersusun atas banyak partikel yang tergabung menjadi satu kesatuan. Oke, selanjutnya kita belajar mengenai rumus dari titik berat. Secara umum, rumus untuk mencari titik berat benda khususnya homogen dua dimensi adalah x0 sama dengan A1 dikali X1 ditambah A2 kali X2 ditambahkan dengan AN dikali XN dibagi dengan A1, A2 sampai dengan AN. Dengan A1 sama dengan luas daerah ke-1, untuk A2 adalah luas daerah kedua, dan AN adalah luas daerah ke-N. Untuk X1 adalah titik tengah absis ke-1, X2 adalah titik tengah absis kedua, dan Xn adalah titik tengah dari absis ketiga. Rumus titik berat benda homogen, contohnya di sini saya menggunakan segitiga di mana titik beratnya adalah 1/3 dikali tingginya. Sedangkan untuk jajar benjang, rumus titik beratnya yakni setengah dikali dengan tingginya. Kemudian untuk juling lingkaran, rumus titik beratnya yakni 2/3 dikali jari-jari dikalikan dengan tali busurnya, tali busur AB ini, juling ini, kemudian dibagi dengan busurnya AB. Implementasi dari pusat massa dan titik berat, salah satunya yakni pada sebuah tangga. Pada tangga juga mengaplikasikan konsep pusat massa dan titik berat. Artinya, para pembuat tangga telah mengukur setiap komponennya secara seimbang. Bayangkan jika tangga dibuat tanpa memperhatikan konsep titik berat. Anak tangga tersebut tidak akan nyaman jika digunakan, bahkan akan cepat mengalami kerusakan. Penerapan konsep dari titik berat dan pusat massa selanjutnya yakni pada pesawat terbang. Agar pesawat terbang tersebut dapat terbang dengan baik, maka konsep titik berat dan pusat massa juga harus diterapkan, seperti penetapan ukuran sayap, badan, dan ekor harus sesuai dengan pengaplikasian pusat massa dan titik berat tersebut, maka pesawat akan terbang dalam keadaan seimbang. Artinya, pesawat tidak akan miring ke kanan ataupun miring ke kiri, sehingga aman untuk dikendarai. Selanjutnya, implementasi dalam kehidupan mengenai pusat massa dan titik berat, yakni pada pemain akrobat. Tim akrobat yang membentuk piramida lalu berjalan di atas tali yang terhubung dengan ketinggian yang sangat tinggi, mereka tidak jatuh. Hal ini disebabkan pemilihan posisi berdiri yang tepat, artinya tim akrobat telah menempatkan badannya pada titik berat atau titik kesetimbangan. Para pemain akrobat yang sama sekali tidak jatuh dan tetap berada dalam keadaan yang sangat seimbang. Hal ini disebabkan karena semua benda di bumi mempunyai berat. Berat suatu benda terkonsentrasi atau terfokus pada suatu titik yang disebut dengan titik berat. Para pemain akrobat tersebut mengatur titik berat gabungan mereka segaris dengan titik tumpu pada lantai atau poros. Hal ini menyebabkan gaya berat total yang bekerja hanya pada satu titik, sehingga tiap-tiap orang yang mempunyai bertumpu pada poros tidak memiliki lengan momen.
sehingga torsi yang dihasilkan adalah 0. Implementasi selanjutnya mengenai pusat massa dan titik berat, yakni pada seorang peloncat indah yang sedang terjun ke dalam kolam renang. Dia melakukan gerak berputar saat terjun. Peloncat indah itu juga menjalani gerak parabola yang bisa dilihat dari lintasan titik beratnya. Jadi, lintasan gerak translasi dari benda tegar dapat ditinjau sebagai lintasan dari letak titik berat benda tersebut. Implementasi pusat massa dan titik berat dalam kehidupan selanjutnya yakni pada konstruksi bangunan. Pada konstruksi bangunan tentunya membutuhkan perhitungan yang matang, salah satunya mengenai titik berat, di mana titik berat tersebut yang akan menjaga keseimbangan bangunan agar tidak cepat roboh. Implementasi pusat massa dan titik berat yang terakhir dalam kehidupan yakni pada tarian balet terkenal The Next Star. Seorang balerina memulai tariannya dengan berjinjit seimbang pada satu kaki dan tangan terangkat ke atas, kaki yang terangkat ke belakang. Pada kesetimbangan yang dikenal dengan nama Arabesque on Point ini, penari bertumpu pada daerah yang sangat kecil. Menurut hukum keseimbangan, posisi berdiri di atas daerah kecil bisa tercapai jika pusat berat balerina berada tepat di atas titik tumpunya. Pada posisi yang dipopulerkan oleh Marie Telgian di pertengahan abad ke-19 ini, gaya berat berada satu garis dengan titik tumpunya. Itu sebabnya garis berat gaya si balerina tidak mampu memberikan momen gaya untuk memutar tubuhnya. Akan tetapi, ketika posisi pusat berat balerina menyimpang dari posisi seimbang, gaya berat akan membuat balerina terpelanting dalam waktu yang relatif sangat singkat.